Hai semuanya, Grace di sini. Kali ini aku mau sharing penglihatan yang aku lihat tahun lalu. Jadi tahun lalu itu aku lihat seperti ada meja, terus di atas meja itu ada mangkuk, seperti mangkuk gitu ya, yang berisi buah-buahan gitu. Jadi ada 3 mangkok, dari yang kiri, tengah, kemudian yang paling kanan. Aku lihat yang dari kiri duluan, itu mangkoknya yang kecil, kemudian yang tengah itu sedang ukurannya, kemudian yang paling kanan itu yang terakhir besar, mangkoknya besar banget. Isinya itu seperti buah anggur, tapi aku kurang yakin dia buah anggur atau buah zaitun, antara dua itu, tapi bentuknya sama. Warnanya itu ada yang warna merah sama yang warna ungu. Kemudian ada juga seperti daunan hijau seperti selada, warnanya hijau terang. Nah, intinya isinya sama semua, cuma beda ukuran tempatnya saja. Dan waktu itu aku coba cari tahu dalam Alkitab, tapi mungkin karena aku mungkin banyak pikiran atau mungkin belum nemu. Dan akhirnya berapa minggu yang lalu, waktu aku mau baca Alkitab, terbukalah kitab Amos, dan di situ aku lihat dan aku baca Amos 8. Ini aku mau bacakan buat kalian ya. Amos 8 judulnya penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Bakul dengan buah-buahan. Jadi kata-kata buah-buahan itu langsung menarik aku ya. Bakul. Bakul kan berarti tempat ya. Walaupun konteksnya yang aku lihat itu seperti mangkuk, tapi intinya fungsinya sama untuk meletakkan buah-buahan, bakul, mangkuk, dan buah-buahan. Jadi ini ya, aku bacakan Amos 8. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam." Dan yang di garis bawahi itu, yang ayatnya yang ketiga, bagian kedua, ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dan itu make sense sih, maksudnya masuk akal dengan apa yang kita alami sekarang tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau kalian juga berpikir yang sama, ke mayat-mayat dilemparkan ya, maksudnya bukan dilemparkan dalam arti dilempar bagaimana, tapi maksudnya dikuburkan tanpa adanya keluarga karena mereka menderita COVID kan, maksudnya mayat-mayat orang-orang yang menderita COVID, dan ya seperti itulah. Kalian bisa cek di berita dari tahun lalu dan tahun ini juga terjadi. Maksudnya orang-orang itu dikuburkan tanpa adanya keluarga, hanya yang ahli medis dan ahli untuk menguburkan gitu ya. Jadi ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dan yang aku pahami yang itu terjadi sekarang, dan ditulis tampak sebuah bakul. Nah, yang tahun lalu aku lihat itu ada 3 bakul. Dari yang kiri itu kecil, sedang, baru besar. Begitu aku tahu ini, aku bawa dalam doa, ya aku bertanya tentang hal itu pada Tuhan. Dan yang aku percaya Tuhan menjawab aku demikian. Mangkuk yang pertama dan kedua itu sudah terjadi dan sedang terjadi saat-saat ini. Dan mangkuk yang ketiga, mangkuk yang besar banget, berarti kalau ukurannya besar, otomatis isinya lebih banyak ya, gitu ya. Mangkuk yang ketiga itu akan segera terjadi. Bayangkan isi bakul itu atau isi mangkok itu kan buah-buahan, berarti banyak yang dipanen, banyak yang intinya banyak manusia yang berjatuhan gitu. Dan kalau semakin besar bakul atau mangkuk itu, maka semakin banyak manusia yang berjatuhan. Jadi waktu aku berdoa, tiba-tiba muncul kata dalam pikiranku itu, tulisannya dangerous, bahaya. Akan ada bahaya besar yang akan terjadi, yang sangat besar. Oke. So selanjutnya dalam Amos 8, masih dalam Amos 8 tapi perikop yang berbeda.
Itu ada peringatan terhadap orang yang menghisap sesamanya, kemudian gerhana matahari dan ratapan, kemudian juga tentang lapar dan haus. Teman-teman bisa baca di Alkitab, di kitab Amos. Kalau yang punya Alkitab silakan dicek. Kalau yang nggak punya Alkitab, kalian bisa cek Alkitab online di internet, banyak, tinggal ketik aja. So, kenapa aku sharing ini juga sebetulnya juga memang supaya teman-teman tahu kondisi kita sekarang. Tuhan mau kita untuk betul-betul cari Tuhan setiap hari. Betul-betul datang pada Tuhan. Kalau yang masih keterikatan dosa, bertobatlah. Yang masih masih jauh dari Tuhan, ayo datang pada Tuhan, kembali lagi pada Tuhan, dan jangan jauh-jauh lagi gitu. Cari Tuhan setiap hari. Dan khususnya buat anak-anak muda, generasi muda, ayo kita sama-sama kita adakan kebangunan rohani di Indonesia. Ayo bangkit generasi muda. Ini saatnya kita untuk betul-betul menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar kita, maupun di online ataupun offline. Dan sekarang aku ngerti kita bisanya online gitu ya, maksudnya lebih banyak interaksi dengan orang-orang online. Makanya ya melalui online itu kita tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita betul-betul mau tunjukkan kasih Tuhan. Jadi kalau yang masih bertutur katanya nggak sopan, tolonglah diubah. Kita kan mau betul-betul jadi anak Tuhan yang taat ya. Kemudian perbuatan-perbuatan kita yang kegelapan itu sudahlah, tinggalkan, bertobat. Ini saatnya ini udah mepet banget, soalnya mepet banget. Dan lagi ya gini, banyak orang-orang yang berjatuhan kan, tadi aku bilang. Dan inilah saatnya kita, teman-teman, saudara seiman, generasi muda, untuk kita tunjukkan kasih Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama, kalau kamu mengasihi sesamamu, mengasihi keluargamu, temanmu, saudara jauhmu, sahabatmu, siapapun itu, maka kabarkanlah tentang Tuhan Yesus. Kabarkanlah pada mereka, atau tunjukkanlah melalui sikap dan perbuatan hidupmu, biar terang Tuhan bercahaya melalui kamu. Jadi kita bukannya mempermalukan, tetapi kita menunjukkan kemuliaan Tuhan gitu. Karena hari ini sudah sangat-sangat dekat banget. Dan ya, belum lagi aku mau mention yang tentang antikris lah, chip 666 dan sebagainya, itu nanti. Tetapi yang pasti yang kita perlukan sekarang ialah bagaimana anak muda betul-betul taat pada Tuhan, kepada firman Tuhan. Jadi ayo anak-anak muda, kita bangun kebangunan rohani online. Tunjukkan pada dunia ini bahwa kita menjadi garam dan terang, walaupun itu lewat online. Karena Tuhan mau pakai kita semua untuk menjadi garam dan terang kan. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, bukan hanya pastor, bukan hanya evangelis. Jadi jangan ada pikiran yang mengatakan bahwa itu kalau seperti itu kerjanya cuma buat hamba Tuhan aja. Aku mah nggak tahu apa-apa. Come on, sesama orang percaya, semua orang percaya, kita punya tugas untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kita bawa terang Tuhan, kita tunjukkan kasih Tuhan, biar orang-orang di sekitar kita, saudara, keluarga yang belum percaya Tuhan itu jadi percaya, dan mereka bertobat, dan mereka juga diselamatkan. Jadi kalau kamu mengasihi mereka, berarti kamu juga mau mereka diselamatkan kan? Diselamatkan, dapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Oke? Jadi kamu paham ini? Ini bukan masalah kita, nggak enak mau tunjukkan bahwa kita itu anak-anak Tuhan gitu. Atau, siapa gue gitu. Gue kayaknya nggak cocok deh. Bukan begitu. Tapi keselamatan. Tuhan mau kita menjadi alat Tuhan yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Jadi pergunakanlah waktu kalian, waktu kita sebaik mungkin sebelum saat-saatnya akan terjadi di dunia ini, dan kita tidak ada waktu untuk melakukan itu semua sebelum penyesalan datang. Ayo teman-teman, bangkit, bangun, dalam nama Yesus kita pasti bisa, kita menang. Haleluya.